Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Shadaqallah wa shadaqa rasulullah. Baik, jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, mumpung hujan, kata Ibnu Qayyim dan juga dalam beberapa hadis, ini tempat makbulnya doa. Semoga siapapun yang hadir di sini diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim, itu membuka 70 pintu rezeki. Ya. Maka kita senantiasa mengharapkan ampunan dari Allah, karena kita mengharapkan ridho Allah di dunia dan di akhirat. Apalagi dalam sebuah hadis dikatakan, orang-orang yang menghadiri sebuah majlis, ya, di sebuah hari, hadisnya panjang sekali, maka dia pulang dengan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Dan semoga Allah berkahi keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kita semuanya soleh dan solehat. Dan semoga Allah menjadikan kita senantiasa istiqomah sampai husnul khotimah. Dan semoga kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah di jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tema kita adalah bahaya penyakit hati. Jadi dalam Al-Quran ada sebuah ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma, pada hari ini, la yanfa'u, tidak bermanfaat, malun, harta-harta, wala banun, ataupun anak-anak, illa, kecuali, man, orang-orang, atallah, yang menghadap Allah, biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat. Jadi besok Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang selamat di akhirat itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang tidak sakit. Nah, untuk itu, karena kita mengharapkan keselamatan besok di akhirat, dan kita berharap menghadap Allah dengan kebahagiaan, kegembiraan, sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berhati-hati dengan penyakit hati. Hati-hati dengan penyakit hati. Karena penyakit hati ini, Bapak Ibu sekalian, kita ke apotek gak ada obatnya. Ya. Datang ke dokter, dokternya bingung, ya kan? Gitu. Ya. Gak ada obatnya di apotek. Nah, yang paling tahu adalah diri kita, apakah hati kita ini ada penyakitnya atau tidak. Dan kalau muncul gejala-gejala, kalau bahasa
kesehatan simptom ya. Gejala penyakit segera kita obati, segera kita penyakit itu kita bersihkan sebelum penyakit ini menjadi parah, menjadi mengakar dan susah untuk dihilangkan. Ya. Rugi Bapak sekalian. Ya, penyakit hati ini membuat kita akan kehilangan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Nah, sementara orang-orang yang memiliki hati qalbun salim, hati yang sehat, Bapak Ibu, kita ini kan terdiri dari jasad, ya, kemudian apa? Ruh, dan juga akal, yang masing-masing punya makanan, nutrisi. Hati kita ini Bapak Ibu sekalian, ya, kalau lagi sehat, maka segala bentuk ketaatan kepada Allah itu nikmat. Sebagaimana badan kita ini kalau sehat, fisik kita ini sehat, dikasih makanan apa, ayam bakar gitu ya, itu pasti kita akan nikmat makannya. Makanya ada yang bilang begini Bapak sekalian, dulu katanya kedokteran Islam itu menandai ya parameter dari orang sehat fisiknya itu makannya banyak Pak. Nah, kalau ada orang habis sakit ya, untuk kita ingin tahu orang ini sudah sehat apa enggak, itu dikasih makan, kasih makan yang paling enak Pak. Kalau dia masih angsa-rasen makan, berarti belum sehat gitu ya. Kan gitu Pak, kita ini kalau lagi sakit, yang datang bawa makanan banyak, ya kan, ada buah-buahan ya. Ketika kita sehat, kita pasti akan lihat buah-buahan itu kemecer, ya kan, lihat jus itu kemecer. Tapi kalau lagi sakit gimana Bapak sekalian? Nggak doyan, yang ngabisin yang jaga, ya kan. Padahal itu oleh-oleh dari yang jenguk ya, untuk yang sakit, tapi yang dapat yang jaga. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau disuruh jaga orang sakit, wah itu harus senang. Karena nanti banyak yang ngasih parcel enak-enak gitu ya. Terus sama juga dengan hati kita, kolbu kita ini. Kalau kita ini kolbunya sehat, segala sesuatu yang baik dalam hal-hal yang datang dari Allah, ibadah-ibadah dari Allah itu nikmat. Makanya Bapak sekalian, kalau kita itu sholat, kita umroh, haji, apapun ibadah, itu jangan sampai keliru. Yang sholat hanya fisiknya saja. Banyak nggak orang yang sholat cuma fisiknya saja? Banyak. Ya, hatinya nggak ikut sholat. Fisiknya sujud, hatinya nggak sujud. Pikirannya nggak sujud, udah kemana-mana. Saya sering kalau mengingatkan para jamaah umroh saya minta ketika ibadah itu nggak cuma fisiknya. Kalau cuma fisiknya Pak, capek Pak. Tawaf gitu 7 kali. Yang paling capek lagi itu sa'i gitu. Tapi kalau kita itu ketika ibadah sambil bawa hati kita gitu, tawaf itu bisa nangis Pak, dan nggak kerasa gitu. Tahu-tahu selesai gitu aja. Tahu-tahu tahallul gitu. Ya. Tapi kalau yang dibawa fisiknya ya, capek Pak, umroh itu apalagi haji. Ya. Sama Pak, kalau kita itu sholat, maka dari rumah yang kita bawa apa? Selain fisik adalah hati, ruh kita. Pak, jenengan datang dari rumah ke pengajian sini, kalau dibawa fisiknya Pak, gimana Pak? Malas Pak, hujan Pak. Sama saya juga gitu, tadi mikirnya gitu, Pak ini hujan pada datang nggak ya? Gitu.
Masya Allah, ternyata ini yang bawa roh semua ini ya, ini bawa sama. Hujan untuk berangkat. Nikmat Pak, kalau rohnya yang datang Pak. Ya. Ini Ustaz Zainal ini kalau cuma fisik doang Pak, di FK Pak, capek Pak, nggak dapat apa-apa. Beliau bawa ruh, bawa hati ketika di FK itu. Betul Pak, non FK. Kalau bawa fisik doang gimana? Capek. Apalagi yang relawan-relawan itu yang banjir-banjir itu. Ya. Tapi kalau yang dibawa hati Pak, ya Allah seneng Pak. Seneng. Keceh gitu ya, lihat orang banjir itu seneng Pak. Pulang-pulang walaupun badan pegel-pegel, karena hati kita Pak yang bekerja itu nikmat. Ya. Orang umroh gitu Pak, nggak kerasa 9 hari, 12 hari, nanti pulangnya baru kerasa. Ya kan? Selama di sana seneng Pak, happy lah, kemana terus. Pulang 3 hari pasti libur, capek fisiknya gitu. Ya, pas di sana ketika hati yang bicara itu nggak dirasa. Sama Pak, haji juga, walaupun hotelnya jauh dari Masjidil Haram, hati kita tuh lagi dahsyat-dahsyatnya tuh kalau lagi haji itu. 2 kilo Pak dari hotel, kita jalan aja, Masya Allah, jalan untuk sholat jamaah di Ka'bah. Ringan nggak? Ringan Pak pakai hati. Coba kalau di Indonesia jalan 2 kilo, ya. Selama di sana Pak, 2 jam sebelum azan kita datang Pak. Kenapa? Hatinya ini lagi dahsyat, lagi dominan. 2 jam Pak sebelum azan kita datang. Begitupun ketika di Masjid Nabawi. 1 jam itu udah agak telat itu. Ya. Soalnya kalau jenengan datangnya pas azan nggak dapat tempat kalau di sana itu. Kalau di Masjid Nabawi dapatnya di belakang. Dapatnya belakang ya. Ini juragan umroh. Itu pun nggak dapat karpet. Apalagi datangnya ketika iqomah, bingung. Ya. Nah ini pentingnya hati. Hati itu dahsyat dalam sekalian. Ketika fisik kita tuh merasa tidak mampu, tapi hati kita sehat, ayo berangkat. Gitu. Ketika hati kita sehat, sehingga ada yang mengatakan amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan fisik. Ya. Amalan hati itu apa? Ikhlas. Jiwanya kalau udah ikhlas sama Allah, walaupun fisiknya capek, letih, banyak kerjaan, dia tetap berangkat. Ya dengan kita ini nggak terkalahkan loh. Kalau fisik hati kita itu hati yang sehat, ya, nggak terkalahkan. Makanya umat Islam dulu tuh nggak terkalahkan. Jumlahnya cuma 300 lawan 1000, nggak terkalahkan. Ya. Di Palestina nggak punya pesawat, nggak punya tank, nggak terkalahkan sampai 2 tahun. Ya, mereka bingung sebenarnya di mana sih para pejuang-pejuang nih? Ya, orang-orang Israel itu mau nangkapin pejuang-pejuang Palestina. 2 tahun Pak, gagal Pak. Mereka punya pesawat, mereka punya helikopter, mereka punya tank, nggak nemu. Akhirnya ya dia hantam rumah sakit, ya, sekolahan-sekolahan, TK-TK. Ya Allah, memang mereka ini biadab gitu. Ya. Ini Pak, kalau punya hati Pak, bertahan Pak. Sampai kalau orang pejuang Palestina itu Pak, itu kalau hatinya nggak kuat Pak, udah nyerah Pak, 2 tahun Pak. Dan kalau kita baca ya, mereka itu bisa bertahan di terowongan itu bisa sampai 1 bulan, nggak keluar-keluar. Bukan sembunyi ya, bukan sembunyi, siap menyergap musuh. Ya, pejuang-pejuang itu Pak. Dan makannya itu cuma kurma gitu, makan-makan yang sederhana. Kerjaannya Mbak tilawah Quran, jangan kuat di terowongan, kerjanya cuma tilawah Quran. Itu kalau hatinya nggak dahsyat nggak bisa gitu. Makanya hati dahsyat itu penting ya. Yang membuat kita bertahan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya kita belajar. Jadi penyakit hati yang pertama yang harus kita hindari Bapak Ibu sekalian, coba kita cek hati kita, okay? Kalau ada ini segera kita istighfari.
istighfar. Kenapa? Yang pertama, kita belajar dari kisahnya iblis. Iblis itu Azazil. Kita nih kalau ibadahnya sama iblis kalah, Pak. Azazil itu iblis itu ahli ibadah dan dulu ahli surga. Kita ahli surga bukan? Insya Allah, ya kan? Insya Allah. Iblis itu ahli surga. Tergelincirnya kenapa? Karena kesombongan, karena kiber, kesombongan. Dan sombong itu cirinya apa? Sombong itu cirinya selalu anna khairum minhum. Kita selalu merasa lebih baik dibandingkan orang. Ketika kita muncul kayak gitu, Pak, saya lebih baik nih dari si fulan. Si fulan ini nggak pernah ke masjid, ya walaupun kayaknya bener ya, Pak ya. Jangan, kalau ada bisikan seperti itu, istighfar. Ya. Astagfirullah. Ya. Ya. Karena itulah yang bikin iblis tergelincir. Karena dia merasa senior, Pak, Bapak Ibu sekalian. Senior. Saya diciptakan duluan, udah ribuan tahun. Adam barusan kemarin. Yang kedua, bahan baku saya ini api nih, dahsyat nih. Ya, kamu cuma dari tanah. Merasa lebih baik. Yang terjadi adalah ketika Allah perintahkan kepada iblis untuk memberikan penghormatan kepada Adam, ya. Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam, dia menolak. Padahal ini perintah Allah loh ya. Dia tahu Allah itu, Pak, Bu sekalian, kita ini kalau dibandingkan iblis dalam masalah keimanan, keyakinan pada Allah, nggak ada apa-apanya kita ini. Iblis itu pernah berdialog dengan Allah. Kita pernah tektokan gitu, tanya jawab sama Allah? Belum pernah, Pak. Kita belum pernah lihat surga. Iblis sudah pernah. Dan dia pernah tinggal di sana. Dalam masalah hal yang gaib, iblis itu dahsyat lebih daripada kita. Tapi gara-gara apa, Pak? Kesombongan. Bayangkan, kenikmatan yang sudah dia nikmati ribuan tahun hilang karena kesombongan. Sombong akhirnya melahirkan hasad. Dia hasad sama Adam, disuruh sujud nggak mau. Ya, terus kemudian karena ini perintahnya perintah Allah, ya, apalagi di surga ini sudah pondok pembangkangan. Di surga itu nggak ada orang yang nggak taat sama Allah. Bayangkan, yang tadinya dia itu sebelum Adam itu adalah orang soleh, makhluk yang soleh, ahli ibadah, gara-gara sifat kiber, ya, menjadi orang yang berani menolak perintah Allah. Itu bisa terjadi sama kita, Bapak sekalian. Kalau kita ini sombong, kita tuh sampai mungkin berani menolak kebaikan. Ya. Misalnya nih, kita diingetin sama orang. Ya. Saya lah misalnya, Ustadz, waktunya sholat nih Ustadz. Karena saya udah merasa, ente siapa? Nyuruh-nyuruh saya, ngingetin saya, gitu kan. Itu bisa kita tolak loh. Ya, karena sombong. Atau kita melihat yang ngasih tahu anak kecil, ya, karena kita meremehkan anak kecil, kamu tahu apa gitu, ya. Beda sama orang yang soleh, Pak. Saya pernah mendengar ada seorang ulama, ya, dia bilang gini sama ada diskusi dengan anak kecil gitu, ada seorang ulama diskusi sama anak kecil, terus anak kecilnya, ulama ini bilang, kamu enak nak, masih kecil dosamu dikit. Dia bilang gitu. Terus anak kecil ini bilang gini, jangan begitu Syekh. Coba kalau kita lihat orang kalau lagi bakar api, yang pernah dibakar itu apa? Yang kecil apa yang besar? Kecil, besar suwe. Suwe kompongnya. Yang kecil-kecil dulu, dia bilang gitu. Melihat si anak kecil itu lebih sangat takut kepada Allah, dia nangis. Dia lebih takut sama Allah dibandingkan saya gitu.
Dan ini dianggap nasihat anak kecil itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nasihat itu datang dari siapapun, okay, mungkin dari a'dha kita, mutarobi kita, mat'au kita, itu nasihat. Kalau itu kebaikan kita terima. Tapi kalau kesombongan, saya tak tolak itu. Padahal suatu hal yang baik. Ini bahayanya kiber, sombong. Ya. Dan ini bisa menjangkiti siapa saja. Bahkan iblis itu orang soleh dulunya. Ya. Akhirnya dia ditolak sama Allah, diusir. Pak, ketika Bapak Ibu, kesombongan itu membuat iblis itu nggak mau ngaku dosa. Ya. Beda sama Adam. Adam itu ketika oleh Allah dikatakan dia melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati pohon terlarang. Ya, kalau kita mengistilahnya buah kuldi, ya pohon kuldi, itu Adam langsung mohon ampun sama Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Dia langsung ngaku dosa. Kalau iblis enggak, Pak? Ketika dia diusir, dia masih, ya Allah, karena Engkau telah menghukumi aku sesat, saya minta dikasih usia yang panjang. Bukannya taubat, tapi minta apa? Usia yang panjang karena akan aku jerumuskan anak keturunan Adam. Kudune kan tahu dosa itu apa? Mohon ampun, taubat. Tapi sombong, Pak, Bu sekalian. Ini bahaya yang sombong ini. Ya. Lawan katanya sombong apa? Tawadu. Ya. Maka jadilah kita orang yang tawadu. Kesombongan itu biasanya Bapak Ibu sekalian, ya karena merasa lebih tinggi. Jadi ada dua penyebab orang sombong. Satu, dia merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Yang kedua, meremehkan orang lain. Ya. Terus yang ketiga adalah menolak kebenaran. Dia tahu itu benar, tapi dia tolak karena dua yang di atas sebelumnya, merasa lebih baik dan dia meremehkan orang lain. Nah, ini. Sehingga yang pertama ini al-kibar, Bapak Ibu sekalian. Ini Masya Allah, bahaya sekali ini penyakit ini, Pak, Bu sekalian. Jangan sampai ada dalam diri kita. Sampai iblis ini, Pak, di zaman Nabi Musa datang kepada Nabi Musa, ada hadis tuh, terus bilang, ya Musa, aku ingin bertaubat, tolong kamu minta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis itu tahu kalau Musa itu kalimullah, orang yang bisa ngomong sama Allah, bisa dialog. Ya. Terus kemudian seneng nggak, Pak? Lihat orang dedengkot, orang jahat itu pengen taubat. Musa seneng. Kalau bahasa kita sumpah lu gitu ya. Iblis kok taubat gitu. Ya. Terus kemudian akhirnya oleh Musa minta ampunan dari Allah. Allah menjawab, kalau orang minta ampun diampuni, Bapak Ibu sekarang diampuni. Ya Musa, iblis aku ampuni, tapi dengan satu syarat. Dia harus sujud di makamnya Adam. Ya, ini bukan sujud penyembahan ya, Pak ya. Kalau sujud nyembah nggak boleh. Ya. Dan iblis tahu di mana makamnya Adam. Disampaikanlah kabar gembira ini kepada iblis. Ya iblis, kamu sudah saya doakan kepada Allah, diterima taubatmu sama Allah. Ya. Tapi syaratnya cuma satu. Kamu cari makamnya Nabi Adam, kamu sujud pada Nabi Adam. Pak, Masya Allah, karena ini sombongnya, Pak, udah mengakar, Pak. Jadi nggak mau tobat dari awal, ya. Ngerti dosa, ngerti salah, nggak mau tobat dari awal. Itu dia bilang apa, Pak? Lawang ketika hidup aja saya nggak mau, apalagi ketika mati, saya lebih nggak mau lagi. Ya Allah, Pak. Ini sombong, ini bahaya, Pak. Oke. Sehingga membuat kita itu jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai punya sombong, Pak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan orang yang punya kesombongan, walaupun sebesar zarah, nggak diizinkan masuk surga. Karena sombong itu pakaiannya Allah.
Sombong itu pakaian. Yang berhak sombong itu Allah, Pak. Kita nggak punya hak sombong. Kita mau sombong apa? Kita itu punya harta itu karena dikasih sama Allah. Kita ganteng yang ngasih Allah juga. Sampai ke tingkat kita ini rajin sholat, Pak. Kita ini hafid Quran, itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu disombongkan. Semua pujian, innal hamdalillah, semua pujian itu milik Allah. Jadi kalau ada orang muji sama kita jangan GR. Kebanyakan kita GR kalau dipuji. GR, Pak. Saya juga sih. Ya kan? Manusiawi, Pak. Tetapi kita harus ingat pujian itu dikembalikan kepada Allah. Karena semua keutamaan, kelebihan, karunia, kekayaan apapun yang kita miliki itu yang ngasih Allah. Makanya Nabi Sulaiman itu beliau nggak sombong, walaupun orang yang terkaya di dunia. Tidak pernah ada kerajaan yang semegah Nabi Sulaiman. Tapi apa kata beliau? Hada min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia dan keutamaan dari Allah. Beliau itu hebat, bisa kerajaannya hebat, Pak. Wong dia itu bisa merintah nggak cuma manusia, merintah jin, merintah hewan-hewan. Itu nggak ada sampai zaman sekarang tuh rojo yang lain nggak ada. Gitu kan? Sehebat Nabi Sulaiman. Ya. Dan jinnya itu bisa melesat dari timur ke barat itu sekejap mata. Gitu. Ya. Hewan-hewan tunduk sama dia. Nggak ada kerajaan. Tapi Nabi Sulaiman tetap hada min fadli Rabbi. Saya nggak ada apa-apanya. Gitu. Ya. Saya juga sering menyampaikan kepada teman-teman yang umroh. Jangan merasa sombong karena dengan bayar umroh. Jenengan itu yang biayai Allah. Gak ada apa-apa. Jenengan merasa jenengan bayar mahal, kemudian petantang-petenteng sama tour leadernya, sama mutawifnya, sama ustadznya gitu kan. Ini juga sekaligus biar ustadznya terak di plekoto. Jenengan berangkat itu yang memberangkatkan Allah. Harta jenengan dari Allah, yang membiayai Allah. Kita bukan siapa-siapa. Gitu, Pak. Oke. Dan kayak Korun itu ketika ditanya kenapa dia begitu kaya, apa jawab Korun? Karena aku pinter. Ini karena kepintaranku. Hebat. Ada nggak yang mikir kayak gini? Ada, Pak. Saya pernah ketemu sama orang kayak gitu. Ya. Dia jawabannya apa? Jangan lagi wong apa yang sregep itu nggak bakal kere. Ya. Dia cuma ingin mengatakan bahwa dia itu kaya gara-gara usahanya dia. Ya betul, kita memang yang namanya untuk sukses harus ikhtiar, tetapi kalau Allah tidak menghendaki kita sukses nggak bisa, ya kan? Dua-duanya tawakal dan ikhtiar itu jadi satu. Ini kesombongan tidak bahaya, Pak. Dan kalau kita punya kesombongan, maka hati kita termasuk yang qalbun marid, hati yang sakit, hati sakit. Badan boleh gagah kayak gini. Kayak Rizal, gagah, gemuk ini. Hatinya sakit, banyak belatungnya gitu kalau bahasa kita itu. Ya, apa? Sombongan. Ya, gitu. Ya, sombongan. Nah, ini penyakit yang pertama, Pak, yang dihinggapi oleh iblis. Sampai tadi sudah diberi kesempatan taubat oleh Allah, diberi kesempatan ampunan oleh Allah, karena kesombongan juga dia nggak diambil. Masya Allah, nggak diambil, ya Allah. Gitu. Ya. Terus yang kedua, penyakit yang kedua, Bapak sekalian. Ini penyakit kedua, kita urutkan ya. Itu penyakit yang nggak sengaja dibawa oleh kakek kita Nabi Adam, ya kan? Di surga itu udah nikmat ya, apa-apa ada gitu. Masih tergoda, Pak, gitu. Masih tergoda ya, dengan buah yang diiming-imingi oleh iblis. Dan iblis sampai bersumpah, demi Allah, aku nggak bohong. Pak, hati-hati.
Dan katanya Nabi Adam itu tertipu karena sumpahnya iblis bahwa nama Allah. Ya. Saya ini orang yang memberikan nasihat yang baik buat kamu. Ya. Kamu kalau makan buah itu, buah kuldi kan sebenarnya bahasa Arab ya, buah khuldi itu keabadian, kamu nggak bakal mati gitu. Padahal di surga udah enak, masih cari yang lain gitu ya Allah. Ya, ini apa? Tamak namanya, tomak, geragas, kalau bahasa kita. Ya, hati-hati Pak, geragas Pak. Ya. Saya kayak kelingan Pak, pas 212 Pak, 212, ada yang ikut 212 sampai kacau, ikut, wah, mujahid. Tahu ya, 212 itu kan sandal dibagi-bagi, makan dibagi-bagi. Ada rombongan saya itu sandalnya masih bagus Pak. Ngelihat ada bagi-bagi sandal, dia minta gitu, malah sandal dia itu masih bagus gitu. Ya. Ya. Ini apa? Itu bisa menyakitkan pada siapa saja gitu maksudnya. Ya. Dia ambil dan akhirnya hilang. Dua-duanya hilang sandalnya. Ya, masih enak kayak gitu dinasihati langsung sama Allah kan. Daripada salah tapi nggak tahu salah. Gitu. Kalau saya waktu itu ngelihat, lah ini untuk orang yang butuh, orang-orang yang jauh kayak yang dari Ciamis jalan gitu, kan sandalnya pasti rusak gitu kan. Ya. Bagi-bagi banyak barang gratis. Ya kalau pas kita nggak butuh nggak usah ngapain gitu. Kan kita tomak biasanya, okay? Tomak, wah itu mumpung gratis, ya. Kan gitu Pak. Kalau teman-teman yang baru pertama kali masuk hotel, itu kan makanan banyak ya, wah, pengen nyicipi kabeh, ya kan. Padahal perut cuman cukup sepiring gitu, ya kan. Tak mandek sampai ke jam 10 gitu, cicipi semuanya. Ya, ini tomak, hati-hati. Ada yang kayak gini? Ada ya, nah, saya juga pertama kali di hotel kayak gitu. Iya kan? Nyicipi kabeh gitu kan. Wah, kira tahu ya. Gitu. Apalagi yang jamaah umroh itu pilihannya banyak kalau di hotel itu. Ya. Tapi saya kadang-kadang melihat ada yang ngambil karena itu prasmanan ya. Ngambil telur 5 gitu, terus nggak dimakan semua, sisa mubazir ya Allah. Ini karena mubaziri ikhwanas sayatin. Mubazir itu bikin apa? Temannya setan. Itu banyak jamaah yang gitu, jamaah umroh gitu. Karena apa? Tomak gitu. Ambil 5 gitu, aku harus bayar kan gitu. Ya Allah. Gitu. Ada nggak Pak yang kita kayak gitu? Hati-hati Pak. Nabi Adam tergelincir karena tomak. Uangnya soleh tenang. Soleh Nabi Adam tuh. Cuma satu aja Pak. Tomak. Ya menungso soalnya. Ya, sehingga Nabi Adam dan Nabi Musa itu pernah berdebat kata Rasulullah. Nabi Musa itu protes sama Nabi Adam. Wahai Adam, kamu adalah ayah kami, kakek kami. Gara-gara engkau kami keluar dari surga. Terus Nabi Adam jawab, aku gak bisa apa-apa karena takdirku keluar dari surga itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum aku diciptakan. Gitu. Ya kan? Terus kata Nabi, Adam memenangkan perdebatan dengan Musa. Ya kan? Ya memang wasilahnya apa memang sudah ditakdirkan untuk menjadi khalifah di muka bumi kita itu. Memang gitu kan. Tapi perantaranya tadi lewat kesalahannya tomak tadi. Makanya jangan tomak, Pak. Terus sak cukupnya. Ya kan? Qanaah, ya kan? Bahasa kebalikan dari tomak itu qanaah, merasa cukup. Ya. Tomak itu Pak, penyakitnya orang miskin. Tapi tidak hanya terjangkit pada orang miskin, orang kaya bisa tamak. Ya. Tapi qanaah itu adalah apa? Hatinya orang kaya. Dan tidak perlu jadi kaya untuk qanaah. Nah, itu. Merasa cukup, alhamdulillah. Ya. Nabi Ibrahim itu ya menyuruh Ismail menceraikan istrinya itu gara-gara istrinya kurang qanaah gitu ya. Ya kan ceritanya gitu, datang Nabi Ibrahim ketemu sama istrinya nggak tahu kalau itu mertuanya. Terus ditanya, mana Ismail? Oh dia lagi kerja
lagi cari apa, dari kerja keluar. Terus tanya, gimana kehidupanmu dengan suamimu Ismail? Wah, mengeluh gitu. Ya kan? Wah, gawat nih. Bojone Nabi kok kayak gini gitu. Ya kan? Nabi dan Rasul itu ujiannya banyak. Ya kan? Diuji sama istrinya kan lebih berat lagi nanti. Terus kemudian tolong sampaikan pada Ismail, suruh diganti palang pintunya. Istrinya nggak mudeng, disampaikan kepada suaminya. Padahal itu artinya apa? Suruh menceraikan. Terus akhirnya beliau nikah lagi, datang lagi Nabi Ibrahim ke situ menengok, nggak ketemu lagi. Terus dia nanya, gimana? Sama pertanyaannya, kehidupan kalian. Ya, oh, alhamdulillah, suami saya ini soleh orangnya, baik orang itu. Bu, Pak, kita tuh kalau cari kebaikan tuh banyak, Pak. Nih, tapi kalau cari keburukan juga banyak, gitu. Orang kalau cari keburukannya pasti ada. Ya. Wah, Nabi Adam itu nabi, ya. Tapi kok bisa tergoda sama iblis? Wah, nabi disalahkan, Pak. Ya, Nabi Nuh itu nabi, masya Allah. Tapi kok rasa didik anak gitu kan? Disalahkan, Pak. Gitu. Maka kita jangan cari sesuatu yang negatif. Orang itu mau mengkritik sesuatu pasti ketemu. Ya kan? Kita punya alasan untuk tidak bersyukur. Ya kan? Selalu punya alasan kita untuk tidak bersyukur. Selalu punya alasan untuk selalu kurang. Maka cara menyembuhkannya adalah kita selalu menjadi orang yang merasa cukup, qanaah, syukur, alhamdulillah. Karena kalau tamak, Pak, nggak ada habisnya. Rasul mengatakan nggak ada habisnya. Ya. Yang bisa membuat kita puas itu apa kata Rasul? Kalau sudah dikasih makan tanah, maksudnya udah mati gitu. Ya. Tapi semasa kita tamak dengan dunia itu nggak ada habisnya. Punya motor, pengen punya mobil. Terus mobilnya misalnya Ustadz Jenal apa nih? APV misalnya. Andaikan mobil ambulannya itu Alphard gitu kan. Oppo Pajero gitu. Panas Jowo jero. Ya. Kalau dicari, Pak, nggak ada habisnya. Orang sekaya apapun tetap kurang. Wah, bar Pajero cek kurang meneh, kurang opo meneh gitu kan. Gitu, Pak. Terus jenengan tuh kalau cari kelemahan istri pasti ketemu. Yang istri cari kelemahan suami untuk mengeluh pasti ketemu. Ya. Maka jadilah kita jiwa yang qanaah, alhamdulillah. Jiwa yang puas. Ya. Makanya hadis yang setelah saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, ala uhbirukum bima tuharrimu alaihin nar. Ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin. Hayyin itu artinya ya orang yang diharam dari api neraka. Itu salah satunya adalah orang yang hayyin. Hayyin itu apa Bapak Ibu sekalian? Orang yang tenang, tidak gampang diprovokasi. Ya. Gak bisa diprovokasi orang hayyin itu, tenang. Ya. Disuruh marah dia tenang. Ya. Kayak kemana ya, Habib Nurmagomedov itu kan. Itu ada yang lihat videonya dia diusir dari pesawat itu. Itu tenang banget, Pak. Tenang banget. Dia nggak ada rasa marah sama sekali. Padahal dia adalah legendnya UFC, nggak terkalahkan dia. Kalau dia marah bisa, Pak, tapi enggak dia lakukan. Dia memilih untuk tetap sopan, walaupun diperlakukan kasar. Gitu. Kalau lihat videonya saya kaget, ya Allah, ternyata orangnya nggak terprovokasi sama sekali, hayyin. Gitu. Dia cuma terprovokasi kalau lagi di oktagon, lagi berantem, diajar sampai KO. Ya, dan ada yang komentar gini. Orang-orang Dagestan itu, Pak, ini Pak, juara-juara Muslim Dagestan itu, Pak, kalau berantem itu lebih berbahaya dibandingkan yang lain. Yang lain itu langsung di KO. Kalau Muslim Dagestan, cara meng-KO-nya apa, Pak? Diajar berjam-jam, bermenit-menit. Jadi KO-nya itu KO trauma, Pak. Itu yang bilang mereka sendiri. Bedanya Dagestan dengan yang lain. Mereka itu kalau meng-KO sampai trauma. Enggak dibuat langsung nyerah. Diajar aja, Pak. So ketemu menangnya sedih, gitu. Ya, tahu ya, yang seneng UFC. Saya pikir, wih, terus saya lihat lagi, iya bener sadis memang dipukulin gitu, ya nggak langsung tahu Pak, gimana nggak trauma Pak,
gitu. Itu sampai 6 bulan masih mimpi buruk gitu. Ya. Saya melihat Habib itu, ya Allah, diprovokasi, tenang. Ketika dipanggilkan, ya karena Islamofobia ya Pak, karena jenggotan itu, ya, dia diperlakukan seperti itu. Nah, ini Pak. Jadi yang penyakit yang kedua itu tomak, merasa selalu nggak puas, gitu ya. Nabi Adam sempat merasa nggak puas, padahal surga itu ya Allah, nggak ada yang lebih nikmat daripada surga. Ya. Tapi beliau tergelincir karena tomak. Tapi tergelincir beliau karena by design, karena memang sudah takdirkan sejak awal. Ya. Jadi akan aku ciptakan ya, khalifah di muka bumi. Itu sudah belum tercipta aja udah ngomong gitu Allah itu sama malaikat. Ya. Nah, terus yang ketiga Bapak sekalian, penyakit yang ketiga yang berbahaya buat kita itu adalah penyakit hasad. Tadi Al-Kibr membuat hasad. Dia jadi iblis hasad kepada Adam. Sampai diancam sampai seluruh keturunannya. Padahal keturunannya gak boleh salah kalau iblis. Dendam. Hasad. Hasad itu apa Bapak sekalian? Paling gampang itu apa? Suka lihat orang susah, susah lihat orang senang. Makanya kita Pak, kalau lihat orang itu senang, kita harus ikut senang. Ya, sambil mengucapkan barakallah, barakallah ya Pak, gitu Pak. Jangan kita ini, ya. Kan ada nggak Pak orang yang ketika tetangganya itu rumahnya, misalnya beli mobil, dia belum punya mobil, muncul hasad. Maka kita tentunya barakallah. Bahkan Pak Bu sekalian, ada ulama mengatakan kalau ada orang itu lagi dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pakailah waktu itu untuk berdoa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Sayyidah Maryam dan Nabi Zakaria. Jadi waktu itu Nabi Zakaria datang ke mihrabnya Maryam. Dan kaget, di mihrabnya Maryam itu banyak buah-buahan. Ya, banyak buah-buahan. Karena Maryam itu apa ya? Keponakan ya. Keponakan Nabi Zakaria. Tinggal di tempatnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang merasa tidak pernah ngasih apa-apa. Loh, ini buah dari mana? Dan buah itu bukan lagi musimnya. Gitu. Waktu itu Maryam menjawab, ini adalah pemberian dari Allah. Masya Allah Pak, dikasih Pak. Kita bisa nggak ya dapat karomah seperti itu ya? Lagi zikir, ada duren, kirimnya dari surga Pak, gitu. Duren surga. Nabi Zakaria heran, ini buah ini kalau dicari di pasar nggak ada, kalau nggak musim. Dan memang dijawab oleh Maryam, itu adalah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Sayyidah Maryam ini termasuk, ya ada ulama yang mengatakan dia nabi wanita, tapi kita nggak kenal ya, namanya nabi pasti laki-laki, ya wali lah gitu ya, kekasih Allah Sayyidah Maryam. Langsung Nabi Zakaria langsung kelingan, ya Nabi Zakaria kan seorang nabi dan rasul, ya. Apa kelemahan beliau? Kelemahan beliau adalah mandul. Dia mandul, istrinya nggak tahu lah yang mandul siapa, pokoknya gitu ya, sampai tua nggak punya anak. Ngelihat keajaiban yang Allah tunjukkan lewat Sayyidah Maryam, diberi karunia apa? Tadi buah-buahan yang wah enak, meranum buahnya gitu. Dia langsung, wah ini keajaiban. Dia langsung saat itu juga langsung minta sama Allah. Minta apa? Minta anak. Sesuatu dia sudah divonis kalau zaman kedokteran, divonis mandul, melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada Maryam, dia langsung berdoa minta anak. Dikabul gak? Dikabul. Anaknya Nabi Zakaria siapa? Nabi juga.
Yahya. Ya. Makanya kalau kita ngelihat orang itu dapat kenikmatan, Pak, ucapkan barakallahu fiik. Terus kita doa sama Allah, ya Allah. Nah, gitu. Dipakai untuk berdoa. Gitu ya. Jadi kalau kita ini hasad ini berbahaya, penyakit yang berbahaya. Itulah yang kemudian menghinggapi ya, dosa pertama anak Adam. Ya, Habil dan Qabil sampai saling sampai Habil dibunuh sama Qabil karena hasad. Nah, ini hasad ini penyakit hati. Ya. Penyakit hati Bapak Ibu sekalian yang kita kalau bisa dibalik senang lihat orang senang ya, dan susah lihat orang susah. Orang susah itu empati, ya Allah, aku senulung apa ya? Minimal menghibur. Kalau enggak, doakan, gitu. Saya tuh kalau lihat lagi jalan orang jualan, Pak, nggak laku, Pak, langsung saya doakan, ya Allah. Sakit, karena saya juga pedagang, gitu. Bisa merasakan kalau lagi sepi itu kerasa, gitu. Maka keluar doa, ya Allah, jadikan si fulan ini dagangannya laris, ya Allah. Ya kita cuma bisa doa kan gitu ya, menunjukkan empati, ya, gitu ya. Ya sama Pak kalau lihat orang sakit gitu, ya Allah semoga sembuhkan. Gitu. Ini hati yang jauh dari hasad, ya. Bila uang gergel, melu gergel, ya. Kemudian lihat orang senang ikut senang, barakallah ya, masya Allah, ya. Kita senang. Nah, kalau hasad sebaliknya, ya, kita hasad ini Pak, itu jangan sampai kita orang itu Pak, kadang-kadang kalau hasad Pak, itu dipendam sampai bertahun-tahun loh Pak. Benci dengan si fulan itu sampai nggak mari-mari, kan gitu kan? Maka jadilah kita pemaaf. Ini ucapannya gampang tapi prakteknya berat. Tetapi insya Allah bisa. Kalau bisa Pak, sebelum tidur, agar kita itu enggak punya penyakit hasad. Ya Allah, saya memaafkan semua orang yang pernah menyakiti saya. Ya Allah, saya maafkan. Atau dibayangkanlah, kita pernah sakit hati sehari sama siapa? Ya Allah, saya maafkan si fulan. Ya Allah, saya maafkan si fulan. Gitu Pak. Hati ini biar apa? Saling. Selamat, sehat. Pak, kalau kita sudah punya penyakit hasad, Pak, hasad kan larinya nanti kita benci sama orang, Pak. Dia mau ngapain aja salah, gitu kan? Ya, ya. Dia punya mobil, ya, wah ini pasti beli tuyul nih, gitu ya. Tuyulnya piro gitu, ya kan? Gitu. Hasad Pak, ya. Nggak ada yang benar gitu. Dan kalau bisa kita tidak punya musuh. Musuh kita cuma Israel, nggak punya musuh Pak. Gitu. Ya, tetangga dan nggak ada yang kita musuhi, teman nggak ada yang kita musuhi. Gitu. Ya. Dengan semua orang kita adalah sahabat. Ya. Dengan semua orang kita adalah saudara. Gitu. Makanya kemarin ada Allah ukhbirukum bima tuharrimu alaihin nar. Salah satunya adalah qoribin. Orang yang akrab dengan semua orang, karena dia semua orang dianggap teman, saudara. Qoribin, akrab dengan semua orang, nggak punya musuh dia. Ya. Kenapa? Karena dia sudah berusaha menghilangkan penyakit hasad. Ya. Dan ini ada kisahnya, ada sahabat Nabi, Rasulullah mengatakan akan keluar dari pintu ini seorang ahli surga. Kemudian muncul seorang pemuda, basah oleh air wudhu, kemudian sholat. Besoknya lagi Rasulullah bilang akan keluar dari pintu ini seorang ahli surga. Anak yang tadi Pak, pemuda yang tadi lagi. Sampai 3 kali, kemudian ada sahabat yang mengikuti pemuda ini. Apa sih kelebihannya kok Rasulullah mengatakan dia pemuda penghuni surga? Ya. Jadi Abdullah bin Amr bin As, ya ini kisahnya. Diikuti sama Abdullah bin Amr bin As. Ini orang kan dibilang sama Nabi kok penghuni ahli surga. Tidur Pak dia di situ Pak, 3 hari 3 malam. Bilangnya saya ini di rumah lagi berantem sama orang tua.
Saya lagi malas pulang. Aki, boleh nggak saya menginap di sini? Gitu. Pengen tahu ilmunya, kok bisa jadi ahli surga. Ternyata pemuda ini, Bapak Ibu sekalian, tidak punya kelebihan ibadah macam-macam. Biasa aja ibadahnya gitu. Bukan yang kalau malam dari ba'da isya sampai ba'da subuh tahajud, bukan. Atau tilawah Quran sehari apa nih 35 juz. Juz cuma 30 ya 35. Ini Mas Rizal itu sehari 8 juz, Pak. Ya. Juz jambu, juz jeruk, juz tomat. Oke. Biasa ternyata ibadahnya, sampai akhirnya dia, wah ini apa, kok nggak ada yang istimewa begitu. Terus akhirnya dia akhirnya udah nyerah, akhirnya nanya sama sahabat ini, wahai fulan, saya kesini sebenarnya nggak berantem sama orang tua, karena saya mendengar dari Rasulullah SAW, Bapak termasuk orang yang istimewa. Tapi saya 3 hari di sini nggak nemukan apa-apa. Terus si sahabat Nabi ini mengatakan, iya kayaknya saya ibadah itu biasa-biasa aja, cuman satu saja, saya tidak punya dendam dan kebencian kepada siapapun dari kaum muslimin. Nggak punya benci dendam, Pak, bikin kita masuk surga. Ini kalau bencana. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, jenengan punya nggak orang yang jenengan benci? Kalau ada, Pak, hapuskan, maafkan. Oke, baik. Itu kita baru berapa? 3 ya. Padahal ada 99 penyakit hati. Baik. Semoga kita oleh Allah diberi taufik, diberi hidayah, punya qalbun salim ya Bapak ya. Sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan yang dicintainya. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka sa'adah fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika wastaghfiruka. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.